Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melaksanakan wawancara mengenai minat peserta didik dalam mengikuti eskul futsal. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haura Nofrila Bibah. Nama saya Syifa Kamla Putri. Nama saya Muhammad Ibnu Sirakasa. Nama saya Ahmad Miftahul Rizky. Perkenalkan saya Ahmad Miftahul Rizky. Bolehkah saya mewawancarai mengenai eskul futsal? Tentu saja boleh. Perkenalkan dengan ini siapa? Saya Pandi Chandra Brabantio dari kelas 8F. 1. Apa alasan utama kamu memilih mengikuti ekstrakurikuler futsal? Karena saya punya hobi bermain futsal. 2. Sejak kapan kamu tertarik dengan futsal? Sejak dari kecil karena dulu sudah menonton futsal. Siapa yang memotivasi kamu untuk ikuti eskul futsal? Dari ayah. Seberapa sering kamu bermain futsal di luar kegiatan sekolah? Sangat sering karena saya mempunyai klub di luar sana. Apa pengalaman Pak Yuda dalam melatih futsal dan bagaimana Anda mengembangkan keterampilan siswa? Oke, Pak Yuda itu hobi bermain futsal itu dari zaman Pak Yuda kecil. Ya. Bahkan Pak Yuda waktu SD pun Pak Yuda ya itu dia olahraganya itu futsal, gitu ya. Jadi ya memang pada dasarnya karena Pak Yuda itu hobi dari kecil, ya, hasil Pak Yuda mengembangkannya sampai SMP hingga kuliah. Jadi dia pengalaman Pak Yuda selama ini dalam berkecimpung di dunia olahraga itu futsal. Nah, gimana cara Pak Yuda untuk apa tadi pertanyaannya? Untuk mengembangkan keterampilan siswa. Oke, kalau untuk cara Pak Yuda mengembangkan keterampilan siswa, yang pertama Pak Yuda latih teknik dasarnya. Latih teknik dasarnya terlebih dahulu. Teknik dasar itu apa aja? Mungkin bisa belajar dari passing, dribbling, shooting. Nah, kita belajar dari teknik dasarnya dulu, kemudian nanti akan berlanjut ke tingkat selanjutnya sampai Apa yang Pak Yuda lakukan untuk memastikan keselamatan siswa selama latihan futsal? Yang pertama untuk menjaga keselamatan anak-anak gitu ya. Untuk menjaga keselamatan yang utama kita jangan lupa untuk pemanasan. Pak Yuda sering tuh di awal-awal pembelajaran pasti udah kita stretching terlebih dahulu, kita jogging terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yaitu dia mereka otot-ototnya siap, paru-parunya siap, jantungnya juga siap menerima fisik. Yaitu dia supaya apa? Supaya mereka juga melaksanakan kegiatan fisiknya itu tetap ibaratnya yang ada cedera gitu yang akan mereka alami. Nah, kemudian Pak Yuda juga sering nih pasti akan ngecek gimana kondisi lapangan, ada nggak ibaratnya spot-spot yang berbahaya gitu atau tajam, dan Pak Yuda selalu memastikan itu supaya ya kalian semua yang latihan futsal gitu ya, yang ikut dengan futsal itu tetap merasa aman walaupun di dalam lapangan. Kurang lebih seperti itu. Strategi Pak Yuda dalam berkomunikasi dengan siswa yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Oke, strategi Pak Yuda, otomatis Pak Yuda nggak bisa menyamaratakan kalian. Ibaratnya mungkin ada beberapa dari kalian yang masih masih low, masih intermediate atau lebih jago lagi gitu kan. Pak Yuda nggak bisa menyamaratakan. Pak Yuda harus memakai tata bahasa yang sesuai sama kompetensinya dia. Ya, mungkin nanti kalau misalkan udah ada teman-temannya yang udah sampai expert, ya mungkin Pak Yuda di situ minta bantuan sama mereka, gitu. Kita belajar dengan teman sejawat, gitu ya. Karena dari belajar dengan teman sejawat, misalkan kamu ngerjain tugas atau ada tugas, dikasih soal, kita belajar bareng, mungkin lebih ngerti dibanding diajarin sama gurunya, ya. Karena apa? Ya itu dia, karena mungkin ada teman kalian yang lebih paham, bisa ngajarin kalian dengan bahasa yang sederhana ke kalian. Mungkin seperti itu. Cara Pak Yuda membangun tim yang positif dan suportif. Pak Yuda lebih mungkin ya kalau menurut Pak Yuda ya, Pak Yuda lebih mengutamakan teamwork. Karena kan permainan futsal itu kan dimainkan oleh 5 orang, yang notabene itu nggak bisa dimainkan oleh 1 orang, ya. Jadi pola komunikasi itu sangat penting, kerjasama itu sangat penting. Nah itu dia Pak Yuda menekankan itu dalam permainan bola futsal. Mungkin itu aja.